Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Ya, untuk kali ini teman-teman, temanya adalah the curtain. The curtain itu adalah suatu tirai yang tertutup, ya. Suatu tirai tertutup. Ini jadi seperti kayak ungkapan yang dia tidak bisa ngomong sama kamu, ya. Ungkapan yang dia tidak bisa bicarakan sama kamu. Kamu akan tahu melalui bacaan ini, hanya di channel Mela Morgan. Nah, silakan di like, share, subscribe. Kemudian yang baru join, perkenalkan, namaku Mela Morgan. Aku bukan nama lain, namaku cuma Mela Morgan. Jangan disama-samakan dengan tarot reader lain yang aku gak kenal. Ya, jauh soalnya. Beda. Kalau yang disanding-sandingkan itu beliau udah lama, kalau saya baru kemarin sore, ya. Jangan disama-samain, please. Aku masih kemarin sore. Di sini ada kartu the curtain. The curtain ada sesuatu yang tertutup. Kalau kamu lihat warna biru di sini adalah sebuah ketulusan sebetulnya, ya. Berupa sebenarnya tuh kayak tertutup dikarenakan memang dia harus seperti itu. Ya, biru itu menandakan keteduhan. Jadi, apa yang tertutup di tirai ini itu sebetulnya nggak bad banget, nggak jelek banget gitu loh. Dia menutup ini untuk apa ya, tidak memancing suasana mungkin, jadi lebih kayak berdamai, ya, seperti itu. Dan kita akan ungkap di sini, kita akan lihat gimana dia, siapa dia. Kita akan lihat dulu di sini bagaimana kondisinya. Chemistry. Wow. Kamu dengan orang ini aku melihat memiliki satu hubungan yang lekat, ya. Karena biru itu juga merupakan simbol spiritual. Jadi kalau aku bisa bilang antara kartu satu dengan kartu yang lain ada resonasi, di mana kalian ini memiliki satu chemistry yang sangat kuat, yang tertutup, yang orang lain itu nggak lihat. Dan ini spiritual. Kenapa? Karena ada warna biru di sini dan ada kartu warna kuning, dan ada warna kuning itu melambangkan semangat. Jadi dikala kalian berdua, ya, kalian berdua bersama, kalau dipadukan itu menjadi pasangan yang benar-benar kayak perfecto, tanpa cacat. Cocok sekali. Wow. Codependency. Kamu lihat di sini, lihat gambarnya, ada kayak kemelekatan. Memang nggak bisa kemana-mana, ya, nggak bisa kemana-mana. Bukan satu kebetulan teman-teman, kamu dengan orang ini, ya, bukan satu kebetulan. Ini aku giniin, bukan satu kebetulan, tapi memang kayak terikat. Jadi aku bisa pastikan kamu sama orang ini adalah seseorang yang memang terikat, ya. Hubungan yang tertutup, terikat. Aku bisa bilang lagi nempel kayak perangko. Jadi tidak bisa melepaskan diri satu sama lain, ya kan? Karena nggak ada yang kebetulan, pasti ada something di sini. Terus aku melihatnya apa ya? Ketergantungan untuk bersama. Kalau kamu nggak ada dia, rasanya hidup kamu tuh setengah hilang. Dia pun juga seperti itu. Wow. Siapakah dia, ya? Hubungan kalian, hubungan yang murni, tulus, tertutup, ketergantungan. Ya, kita lihat di sini. Two of Swords. Ada kartu Two of Swords. Artinya, kenapa kalian melekat di sini? Ya, pada dasarnya ada pilihan lain sebetulnya. Kenapa kalian nggak bisa bersama, hanya melekat? Karena ada pilihan lain. Ya, ada persimpangan.
ada yang denial, ada yang tidak menyatakan perasaan yang jujur, tapi bahwa memang diakui, dia juga dalam hatinya mengakui bahwa dia ada chemistry sama kamu dan dia melekat. Orang ini punya pilihan lain selain kamu, makanya dia tidak bisa memutuskan, dia hanya bisa melekat tapi nggak bisa bersama sama kamu. Indecision ya, nggak bisa memutuskan, tidak semudah itu memutuskan, malah aku bilang. Tetapi ini tabir yang harus kita ungkap ya, karena merupakan rahasia. Dia mengakui dia punya chemistry sama kamu dan kalian ada kemelekatan yang kuat di sini. Ada kartu Ten of Cups. Kemelekatan mengenai apa? Semuanya. Ya. Dia di sini sekalipun punya yang lain, walaupun dia ada keluarga, walaupun kelihatannya happy ending, tetapi di sini ada lubang, ada kesepian. Karena yang orang lain perspektif dia happy, padahal kayak merasa tidak dihargai atau merasa tidak dicintai. Jadi ada yang dia sudah terikat secara dokumen, secara surat. Namun di sini ada kekosongan yang dalam banget ya kalau aku lihat. Kadang-kadang dia itu pengennya apa, realitinya berbeda. Kamu dari sini sudah tahu nggak siapa orangnya? Karena banyak penyangkalan. Dia nyangkal dari kamu, nyangkal supaya kamu itu mungkin makin lekat sama dia, makin deket sama dia gitu loh. Orang kalau penyangkal tuh kan nggak mau ngomong jujur. Ya, ada kartu Judgment. Judgment itu dia semacam kayak dia sudah tahu hasilnya seperti apa, tetapi dia denying, lagi-lagi denying. Dia menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Karena ada kartu curtain di sini, ada kartu denying inner truth ya kan? Ada yang menyembunyikan satu kebenaran. Dia menyangkal, denial. Ini bisa fix orangnya denial sama kamu, nggak mau menyatakan kebenaran bahwa dia itu ada chemistry dan memang terikat sama kamu. Ini yang kita ungkap, yang tidak dia ungkapkan. Ini kita baru lihat ya tujuannya apa. Kita harus cek dulu. Kita ngomong dari personality-nya dulu. Aku melihat kenapa dia memilih diam. Karena dia sudah merasa hidupnya stabil, sudah punya pasangan, sudah punya rumah, ya kan? Tetapi dia lack di inner peace, dia lack dalam batin. Dia ada sesuatu yang batinnya tuh ngehantam terus, yang tidak happy. Walaupun dia kayaknya everything, aku punya semuanya. Keluarganya mungkin sayang sama dia. Keluarganya mungkin melihat dia adalah perfect, mungkin ya kalian happy ending terus ya, gini-gini. Tapi di sini ada inner peace yang bolong. Dia hanya terperangkap pada satu circle yang dimana dia sudah punya rumah, dia sudah punya hubungan, tetapi dia tidak memikirkan kebahagiaan diri. Hanya comfort pada satu sisi dikarenakan ya sudah pada zona nyaman, sudah nggak ada tantangan lagi di hidupnya. Itu loh yang membuat dia kayak kadang-kadang merasa kecil, tidak dihargai. Apakah ini tipe-tipe orang kurang bersyukur? Mungkin bukan kurang bersyukur teman-teman, tapi lebih seperti orang yang menyangkal kebenaran. Dan kamu berhadapan sama orang yang suka menyangkal kebenaran seperti ini. Apa bisa dipaksa dia ngomong? Nggak bisa. Biarkan aja dia menikmati, oke? Kita mah santai aja gitu. Kalau kita sudah berusaha mencoba membuat dia berbicara tapi dia nggak mau,
udah nggak usah lagi, abaikan aja, toh nanti dia juga ngomong. Itu trik aku ya. Seven of Cups itu artinya terlalu banyak keinginan, terlalu banyak komitmen. Mungkin nggak banyak komitmen dengan beberapa orang, tapi cuman kamu sama pasangannya. Dimana itu pun juga sudah too much buat dia. Jadinya gambling ya teman-teman. Membuat satu keputusan tuh jadinya kayak mimpi. Sesuatu yang tidak diputuskan, sesuatu yang membuat unrealistic, sesuatu yang tidak nyata di sini. Nggak nyata sama sekali. Wow, seru sih sebenarnya. Kalau kamu pecinta petualangan ya kamu dapatnya ya seperti ini. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau, jangan dipaksakan, karena energinya nanti kamu akan kalah ya. Karena orang ini nggak bisa kamu paksa untuk bergerak. Di sini aku melihatnya ada apa ya? Kayak dia tuh sudah mendapatkan apa yang dia mau. Jadi apa sih kalau ditanya tujuan hidupnya tuh sebetulnya apa? Ya, aku udah punya pasangan, aku udah punya rumah, keluarga aku setuju, hidupnya fine-fine aja. Kamu mungkin yang dia satu misteri, kenapa mengusik ke kehidupannya itu sebuah misteri. Makanya dia berusaha untuk menutup itu semua, menutup perasaan ini. Jadi ada jawabannya, apakah dia bahagia dengan pasangan resminya? Dia hanya berada pada zona nyaman. Aku jawabnya seperti itu. Masalah bahagia itu ada kekosongan dalam diri. Masih ada yang belum puas, masih ada yang masih lack, masih ada yang belum diputuskan, masih belum berpikir, masih belum bisa memutuskan. Karena kenapa? Orang kalau tidak berbicara jujur, itu akan susah. Itu akan susah kalau dia tidak berbicara jujur. Ini akan menjadi hambatan buat dirinya sendiri dan kamu berhubungan dengan orang itu. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Dari kartu. Oke. Sebenarnya keinginan dia adalah mengungkapkan siapa dia sebenarnya kepada kamu. Karena selama ini dia belum bisa ngomong. Ya, dia belum bisa ngomong dan mungkin sekarang saatnya. Karena selama ini kan ini ada kartu hedgehog atau landak. Landak itu biasanya melindungi sesuatu, melindungi badannya. Mungkin dia nggak mau malu. Kenapa dia di sini kayak denial? Ya karena dia takut sakit, itu udah pasti. Yang kedua ada Phoenix di sini. Aku melihat dia ingin ada kebebasan secara spiritual. Ketika dia menggunakan emosinya untuk menyenangi kamu, itu menurut dia adalah tarikan. Ya, di sini kan ada codependency atau ketergantungan bersama. Sama kayak kartu The Devil, teman-teman. Kalian tuh bersama dalam jangka panjang gitu, kayak chemistry-nya dapat gitu. Walaupun di sini adalah hubungan yang mungkin tertutup. Ya kan? Yang kamu nggak tahu juga, ataupun kamu merasakan tapi kamu nggak yakin. Jadi aku afirmasikan ya, apa yang kamu rasakan dengan dia ini tidak halu, tapi ini tidak bisa berlaku dengan semua orang. Harus afirmasi dulu ke orangnya, ya. Di sini dia itu ingin bebas, teman-teman. Keinginan dia adalah ingin kebebasan, free as a bird, free as a horse. Dia bisa mengungkapkan, mengekspresikan apa yang sebenarnya dia itu bagaimana sih ke kamu. Ada kartu Lion di sini. Dia itu menghargai sebuah proses.
Jadi kalau dia mungkin tidak tergerak atau kamu menunggu sinyal hijau dari dia, dia masih belum yakin apakah memang ini jalan terbaik buat aku. Karena kalau ngikutin ego terus di sini itu akan menjadi imbas balik buat dia, ya teman-teman. Di sini ada crane. Crane itu lebih seperti menyerah, ya. Kalau dia di sini kan sebenarnya dia nih ada ego di mana dia ini bisa kayak denialnya, even gini teman-teman. Sebenarnya orang ini itu tidak kenapa-kenapa, tapi dia karena pencitraan, ya, pencitraan, gengsi, jadinya dia tuh nggak mau ngomong yang sejujurnya kalau dia itu ada chemistry dan suka sama kamu. Wibawanya tuh dijaga. Makanya aku bilang ini ada kartu headshot, ada kartu landak. Landak tuh kan tajam banget ya, dia bisa apa namanya, menyerang gitu loh. Kalau kita deket ya, kalau dia berbahaya dia bisa nyerang kita dengan ininya dia kan, punduknya dia yang lancip itu. Jadi kita harus menunggu dia jinak sebetulnya, ya. Orang ini tuh ingin sekali kebebasan. Aku bisa bilang orang ini ingin sekali kebebasan. Kenapa? Dia pengen menyuarakan apa yang selama ini dia pendam, apa yang tertutup, itu yang dia pengen ngomong sama kamu, ya. Sekarang kita lihat lagi di sini teman-teman, kira-kira apa sih yang mau dia bicarakan sama kamu? Apa yang dia mau? Sebentar ya. Apa yang dia mau? Sesuatu yang tertutup itu seru teman-teman kalau kita main detektif, tapi kan kita nggak bisa ya maksa dia untuk ngomong gitu loh. Dan kita lihat di sini sebetulnya apa sih yang ingin dia katakan kepada kamu. Kamu terlalu baik sama dia. Gimana caranya dia membalas budi baik kamu? Gitu. Ya. Dia tuh malah pengen tahu kamu tuh seperti apa. Kamu ada rahasia nggak sama dia? Jadi di sini dia akan terbuka mengenai rahasianya yang selama ini dia tutup, bahwa kamu itu adalah seorang idealnya dia, dan kamu juga harus bicara apa yang kamu rasakan ke dia. Dia ingin ada keterbukaan di sini. Dia nggak pengen kamu tinggalin teman-teman. Kenapa di sini ada codependency? Ketergantungannya sangat kuat sama kamu. Sampai kapan? Selamanya, ya. Dia mau memberikan kamu waktu terbaiknya dia. Jadi ya harus menunggu di sini. Karena dia mungkin orangnya sibuk ya. Aku lihatnya sibuk. Kemudian banyak yang diurusin, banyak juga rahasia yang tertutup yang kamu nggak tahu masalah dalamnya dia gimana. Dia juga ngerasain kok. Kalau seandainya kamu di sini doain dia, memikirkan dia, dia juga tahu kamu mikirin dia. Sebetulnya itu ngebatin tahu. Ya, you are my greatest treasure. Kamu adalah harta terpendam aku yang paling harta yang aku punya. Harta yang aku punya. Dia bilang gitu. Apalah yang ingin dia terima di sini? Apa yang ingin dia ungkapkan? Kodependensi, kemelekatan sama kamu. Dia nggak bisa. Dia mau bilang sama kamu bahwa dia nggak bisa kehilangan kamu dan akan terus tergantung sama kamu. Ibaratnya kamu tahu nggak? Kamu adalah kaki kanannya dia. Tanpa kamu dia nggak bisa berjalan. Sekarang di sini ada empower. Kekuatan apa yang ingin dilakukan adalah penawaran perasaan. Dia mau menawarkan kamu kembali perasaannya dia. Ada free spirit. Free spirit itu adalah mengikuti arusnya, ya. Adanya hambatan-hambatan, adanya roller coaster di sini, ombak yang dia di sini ya udah ngikutin aja. Dia mengikuti flow lo sekarang. Jadi kamu tanya, "Kak, kapan dia?" Dia lagi ngikutin flow. Dia berjalan menuju kamu. Jadi kamu harus sabar.
Jangan pernah paksa orang kalau nggak mau ngomong. Jangan pernah paksa orang, karena takutnya nanti dia ilfeel. Karena ada beberapa orang tuh yang ngejaga privacy ketika kamu korek-korek. Ilfeel banget. Mendingan saling diem. Kalau dia mau bicara, dia akan cerita kok. Ya, seperti penghargaan. Hubungan, dia merasakan efek positif hubungan dengan kamu adalah kedewasaan. Kamu di sini bisa melit dia, dan ini nggak tahu deh, hubungannya tuh kayak semakin kayak lebih dari sayang, cinta, dan cuman sekedar lebih dari sekedar hasrat. Aku lihatnya kalian di sini ada persamaan, teman-teman. Dia menyerah karena persamaan itu. Kamu mirroringnya dia nih. Aku bisa lihat karena kemelekatan, ya, kodependensi itu nggak bisa jalan, pincang tanpa kamu. Ini adalah hal yang tertutup yang dia ingin ungkapkan sama kamu. Kenapa? Karena susah ngungkapinnya. Bisa dibilang orang ini tuh memang jaim gitu ya, banyak jaimnya. Tapi minimal kamu akan dapat pesannya dari aku. Ada huruf P, ada huruf M, D, V, S, X, Q, R, L, A, C. Ini inisialnya, teman-teman. Kalau ada inisial namanya dia di sini, silahkan kamu afirmasikan ke dia. Ya, syukur-syukur kalau hubungan kalian di sini itu tidak saling blok, hanya jarang ngomong, itu masih ada potensi. Tapi kalau sudah saling blok, ya kamu harus namanya menarik dia dengan doa dan manifestasi. Caranya gimana? Banyak berdoa. Sudah berapa lama kamu berdoa? Batasin, teman-teman. Kalau seandainya kamu maksimal sampai tahun ini dia nggak ada kedatangan ke kamu, berarti manifest kamu nggak sampai. Sudah saatnya kamu move on, oke? Pembacaan ini adalah sifatnya general, jadi kalau misalnya tidak cocok dan tidak resonate, nggak apa-apa. Jangan dipaksakan. See you and I see you. I love you. Jaga diri baik-baik, selalu berpikir positif, dukung terus. Kalau misalnya ada orang yang nyinyirin kamu, cuekin aja. Harus dibalas dengan positif dan karya. See you, bye-bye.